Hey yo teman anak muda, seperti janji bersama Dian tadi di jam 9 sampai jam 10 edisi spesial di hari Senin di 7 Februari 2022 hari ini. Karena hari ini B sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Apalagi kalau untuk ya mahasiswa-mahasiswi UMSU yang berprestasi pasti kenal dengan narasumber kita. Ya. Langsung saja kita kenalkan, ada Bapak Edi Suprayitno MPD dan Ibu Lindsay Pratami Putri SEMM. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kompak ya, luar biasa bagi-bagi. Semangat sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan mengangkat tema LKTIN TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia Bangkit Berkompetensi Abad ke-21. Mungkin sebelum kita bertanya-tanya tentang tema kita ini, mungkin boleh Bapak dan Ibu memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dari Bapak Edi. Baik, terima kasih Bes yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Edi Suprayitno MPD, dan alhamdulillah saat sekarang ini saya diamanahkan menjadi Wakil Sekretaris Student and Creativity Center Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lebih lanjut nanti kita diskusi kembali. Itu the best. Baik, mungkin dari Bu Lindsay. Ya, assalamualaikum Bes, lalu pendengar yang cantik dan ganteng hari ini. Saya Lindsay Pratami Putri, alhamdulillah diamanahkan sebagai Sekretaris SRCC UMSU. Sekretaris ya. Ya. Oke, mungkin kita langsung ngebahas tentang tema kita ini. Nah, ini dalam rangka apa sih acara ini digelar oleh SRCC UMSU ini? Ini apa saja nih kegiatannya? Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih Bes yang sudah membuka acara kita hari ini. Dalam kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyambut Milad UMSU. Itu dia. Jadi alhamdulillah kami dari Student Research and Creativity Center ada 2 kegiatan kompetisi. Yang pertama itu skala nasional dan yang kedua itu skala internasional. Yang mana skala nasional itu berupa lomba karya tulis ilmiah nasional berupa teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga yang kita singkat dengan LKTIN TIK. Yang kedua adalah lomba secara internasional yang kita singkat dengan UIPC. Alhamdulillah hari ini juga sudah ada VIC. UIPC itu sendiri Ibu Lindsay. Jadi nanti kita dengarkan VIC daripada Ibu Lindsay selaku tanggung jawab dari kompetisi tersebut. Itu dia the best. Oke. Nah, kita akan kupas tuntas yang 2 ini. UMSU internasional, kompetisi internasionalnya dan tingkat nasionalnya juga internasional. Nah, mungkin dari internasionalnya dulu nih. Mungkin dari Ibu Lindsay yang boleh menjelaskan nih. Oke, thank you Bes. Ya, jadi UIPC itu adalah UMSU International Poster Competition. Jadi adalah pagelaran kompetisi poster secara internasional gitu, di mana nanti pesertanya adalah baik dari nasional, berarti dari Indonesia maupun dari internasional luar negeri gitu ya. Jadi lomba ini adalah untuk mengangkat kreativitas adik-adik dalam membuat poster dari hasil kegiatan mereka selama menjadi mahasiswa. Jadi boleh dari hasil penelitian, boleh hasil dari praktek kerja lapangan, boleh dari hasil MBKM seperti mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa, boleh dari kegiatan magang dan kewirausahaan. Oh, itu bisa. Gitu. Ya, jadi semua perlombaan itu semua kategori-kategori kegiatan itu mereka bisa tampilkan dalam sebuah poster. Gitu. Dalam bentuk poster ya? Ya, dalam bentuk poster. Luar biasa. Kalau untuk UMSU International Poster Competition ini apakah baru pertama kali digelar atau udah Ya, ini perdana. Perdana ya? Iya, Insya Allah berkelanjutan. Insya Allah berkelanjutan. Mudah-mudahan menjadi agenda setiap tahun. Ya? Amin. Wah, karena kan UMSU sendiri kan bekerja sama juga dengan universitas yang ada di luar negeri juga, kan gitu. Bener. Wah, kalau untuk kategorinya tadi itu ada research, community service, entrepreneurship, internship, banyak hal gitu ya. Nah, ini untuk pendaftarannya setiap mahasiswa itu bisa ya?
Iya, semua mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar negeri bisa daftar, nanti dibuktikan oleh identity card mahasiswa. Oh, identity cardnya. Kalau untuk sejauh ini gimana nih Bu, untuk yang mendaftar? Ya, alhamdulillah sejauh ini memang dari internasional belum. Takutnya mereka nanti model seperti kita the power of kepepet ya. Jadi sudah menjelang deadline, tapi sudah banyak yang tanya karena juga sudah banyak yang WhatsApp ke adminnya SRCC, tapi sejauh ini sudah ada alhamdulillah 10 peserta begitu, tapi memang masih nasional, itu masih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, lalu ada UMTS, lalu dari ada UMSU juga gitu. Tapi mudah-mudahan kayaknya insya Allah kita bisa lah untuk internasional. Ya, buat teman anak muda ya yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut, kamu bisa dengarkan promo-promo yang kita hadirkan terkait dengan SRCC UMSU ini dengan UMSU International Poster Competition. Nah, masih ada satu lagi nih perlombaannya, yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi atau lebih dikenal dengan LKTIN-TIK UMSU. Nah, yang menjelaskan? Baik, Bes, terima kasih. Ini terkait dengan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kita singkat dengan LKTIN-TIK UMSU kan itu dia. Tadi temanya juga sudah kita jelaskan bahwasanya, saya ulang kembali, teknologi informasi dan komunikasi untuk Indonesia bangkit berkompetensi abad 21. Secara singkat yang melatar belakangin munculnya RKTIN ini adalah suatu lomba yang didorong oleh peserta untuk menumbuh kembangkan sebuah karya tulis mahasiswa dalam bentuk suatu gagasan atau ide kreatif yang bersifat fungsioner dan implementatif untuk mencari solusi atas permasalahan bangsa yang siap terbit dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Dan pada dasarnya kompetisi ini berupa bentuknya seperti nasional, diharapkan peserta nantinya mengikuti cabang lomba ini mampu berinovasi dan menyajikan karya tulis ilmiah yang memberikan solusi dari segi teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk apa? Tujuannya untuk Indonesia bangkit berkompetensi pada abad 21. Itu dia, Bes. Mudah-mudahan ya kita Indonesia bisa bangkit berkompetensi nih. Waduh. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya itu seperti apa sih Pak kalau untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional ini? Baik, The Best. Adapun syarat-syaratnya dalam mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ini diantaranya adalah mahasiswa yang aktif dengan dibuktikan kartu tanda mahasiswa. Yang berikutnya adalah mahasiswa yang saat sekarang ini duduk di semester 2, 4, dan 6. Dan selanjutnya ini juga Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ini juga ini dilakukan oleh tim yang mana terdiri dari berjumlah 2 sampai dengan 3 mahasiswa yang terdiri dari 1 orang selaku ketua kelompok dan 2 orang selaku anggotanya. Gitu dia, The Best. Nah, ini kan yang menyelenggarakan kan SRCC UMSU nih. Ibaratnya tuan rumahnya UMSU nih. Mahasiswa UMSU boleh nggak ya? Baik, The Best, sangat dibolehkan mahasiswa UMSU gitu. Apalagi mahasiswa UMSU yang kita memiliki itu adalah unggul, cerdas, dan terpercaya kan gitu ya. Jadi alhamdulillah dari IFPC, dari Lomba Poster Internasional juga sudah ada perwakilan dari UMSU dan juga ada dari UMTS, ada juga dari UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu. Begitu juga dengan Lomba LKTI ini. Itu dia, The Best. Mungkin terkait dengan pengalaman Bapak dan Ibu juga terkait di SRCC UMSU ini, mungkin ide mencetuskan lomba ini, apakah pemikiran kesulitannya sejauh ini apakah ada ketika misalnya ini kan apalagi yang internasional kan pertama kali nih. Nah, itu gimana tuh? Baik. Kalau idenya sebenarnya sudah lama ya digagas oleh SRCC, cuman lagi mungkin tahun ini adalah tahun keberanian. Jadi dan mungkin sudah memiliki persiapan, begitu juga sudah mengumpulkan mengumpulkan kerjasama juga. Terus kan
kita juga punya ini ikut anggota kita juga ikut dalam Puspresma begitu yang Pusat Prestasi Muhammadiyah begitu kan, sehingga kami berani untuk mengadakan kegiatan ini. Nah, jadi kalau ditanya hambatannya memang ya karena ini waktunya juga dekat begitu kan, 1 bulan begitu dari mulai diumumkan. Jadi mungkin ke ininya kali untuk peserta internasionalnya gitu. Tapi kalau untuk di dalam sendiri memang sudah untuk respon sendiri itu sudah cukup besar gitu. Paling mereka mungkin sedang mempersiapkan posternya. Jadi kalau untuk bertanya kapan terakhir pendaftaran, biayanya berapa begitu, lalu seperti apa syarat-syaratnya itu sudah banyak sekali gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau hambatan paling itu saja sih Mas gitu sejauh ini begitu. Tapi kalau mereka yang bertanya begitu kayak pelajar-pelajar Indonesia yang sedang studi di luar negeri itu sudah ada. Sudah ada gitu. Ya. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya itu biaya pendaftaran berapa? Apakah ada biaya pendaftarannya? Iya, the best. Ini kalau di lomba LKTIN ini TIK ini biaya pendaftaran itu sebesar Rp50.000. Rp50.000. Jadi begitu juga pada lomba AVC gitu. Kalau AVC itu sekitar berapa US dollar itu? 25 US dollar. Itu dia best. Iya. Tapi yang pastinya ya namanya lomba juga ya kan. Itu tapi yang pastinya menambah pengalaman juga buat para mahasiswa ini kan, biar lebih berkreasi lagi, biar ada wadahnya gitu. Ya ini salah satunya lomba ini ya. Wah, mantap. Kalau Bes melihat di sini ya di media sosialnya SRCC juga memang update terus terkait dengan student research ya, kreativitas mahasiswa juga ya kan. Nah, kalau mungkin masih dengan tema kita ini LKTIN TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia Bangkit Berkompetensi Abad 21. Dan ada 2 lomba yang diperlombakan, UMSU International Poster Competition dan juga Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kalau ada mahasiswa atau yang dari luar negeri nih ya kan ingin bertanya-tanya terkait dengan lomba ini, mau kemana sih? Bisa boleh nanti langsung ke emailnya SRCC atau ke websitenya SRCC atau juga ke adminnya SRCC ataupun media sosial SRCC. Media sosial ya. Dan itu sudah di share juga di flyer juga ada. Jadi biasanya sih mereka langsung ke WhatsApp-nya SRCC. WhatsApp ya. WhatsApp-nya di 0813-7046987. Iya, benar sekali guys. Oke, kalau untuk batas waktu mungkin nanti ya kan, tapi masih terkait dengan lomba-lomba ini deh, poster-poster ini, penilaiannya khusus nanti itu gimana nih Bu? Oke, baik. Kalau untuk penilaian ya, jadi itu ada assessment kriterianya. Pertama itu adalah originality of work. Jadi keaslian dari papernya. Jadi benar-benar bahwasanya poster itu adalah hasil kegiatan dari anak-anak atau hasil kegiatan dari mahasiswa. Yang kedua itu adalah poster format. Jadi format posternya itu ada. Nah, jadi format posternya itu mudah sekali, bisa PNG atau JPEG. Ya. Jadi dia A4 size begitu. Lalu technical dan visualisasinya itu free. Jadi bebas, terserah, original. Akan tetapi di situ harus masuk ya. Jadi is poster is should be include. Jadi ada title begitu. Jadi ada judulnya, lalu ada members name of team, terus ada nama-nama timnya, supervisor, leadernya. Biasanya kan ke setiap kegiatan itu pasti ada dosen pembimbingnya. Jadi boleh dituliskan. Lalu ada logo of university-nya, ada logo universitas, lalu ada logo UIPC, negara, lalu ada koresponden, lalu kategori of posternya jangan lupa. Kategori of poster. Iya, jadi milihnya kemana gitu? Apakah itu hasil dari research ataukah itu hasil dari community service atau apa, nanti dituliskan di posternya. Gitu. Nah, belum selesai, Bes. Oh, belum. Masih banyak rupanya. Setelah ada poster format, lalu ada content of the poster. Jadi isi dari posternya. Jadi bukan sekedar poster gitu aja ya. Nah, lalu ada quality poster, kualitas dari posternya. Habis itu nanti kita akan pilih begitu, kita
akan pilih mungkin sampai 10 terbaik tergantung peminat posternya. Kalau banyak berarti akan banyak kelas dibuka untuk presentasi. Oke. Iya, jadi hasil posternya itu akan kita presentasikan. Oh, dipresentasikan nanti posternya ya. Iya, nanti bisa jadi dia juara 1 di poster, bisa jadi juga dia best presenter. Gitu. Jadi ada 2, sebenarnya ada 2 jadinya seperti yang bisa mereka terlombakan begitu sudah ada posternya, lalu juga ada best presentasi. Nah, jadi kalau untuk lomba poster ini untuk pemenangnya ada kategori yang terbaik sama presentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu nanti ada 1, 2, 3 itu poster, nanti ada best presentasi. Oh, best presentation. Jadi kalaupun misalnya dia nggak juara tapi presentasinya bagus, bisa jadi dia akan best ya. presenter. Mantap. Best dipanggil-panggil nanti berarti. Best. Iya, best. Pokoknya best lah. Oke, teman anak muda, menarik banget ya terkait dengan SRCC UMSU yang sedang menggelar lomba karya tulis ilmiah nasional, teknologi informasi dan komunikasi, dan juga ada lomba poster internasional, UMSU International Poster Competition. Wah, jadi buat para mahasiswa yang ada di seluruh dunia bisa bergabung untuk mengikuti lomba ini. Masih kita akan berbincang-bincang ya dengan Bapak Edi Suprayetno dan juga Ibu Linzi. Tapi kita break dulu setelah beberapa pariwara yang berikut ini. Pusat Penelitian dan Kreativitas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar kompetisi poster internasional dan lomba karya tulis ilmiah nasional dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia Bangkit Berkompetensi Abad 21. Wah, keren tuh. Lihat informasi lengkapnya di mana ya, Bro? Semua informasi, syarat, dan ketentuan terkait kompetisi dan lomba karya tulis ilmiah bisa dilihat di IG @srccumsu atau facebook.com/upkim.umsu atau hubungi WA di 0813 7046 9827. Acara ini bertujuan untuk menggali kreativitas siswa sehingga mampu menampilkan hasil kegiatan kemahasiswaan seperti penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, magang, praktek kerja lapangan, pertukaran pelajar, dan pengajaran di sekolah. Acara ini khusus buat seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dan luar negeri. Ayo, daftar sekarang juga. Batas pendaftaran kompetisi poster internasional tanggal 15 Februari 2022 dan batas pendaftaran lomba karya tulis ilmiah nasional tanggal 10 Februari 2022. Hei, sudah daftar? Sudah dong, aku daftar lomba karya tulis ilmiah nasional. Acara ini diselenggarakan oleh SRCC UMSU dan didukung sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Media Partner 91,6 UMSU FM. Yo, masih bersama Wisnu Graha di talk show bersama kan saking semangatnya gitu bersama SRCC UMSU. Masih bersama dengan Wakil Ketua SRCC UMSU yaitu Bapak Edi Suprayetno MPD, Sekretaris SRCC UMSU yaitu Ibu Linzi Pratami Putri SEMM. Masih semangat ya? Semangat. Baik, mungkin Pak Edi nih terkait dengan LKTN-TIK ini. Untuk penilaian LKTN-TIK ini seperti apa sih, Pak? Baik, Bes. Terima kasih semuanya. Ini ada beberapa kriteria daripada penilaian lomba karya tulis ilmiah teknologi informasi dan komunikasi ini. Iya. Di antaranya adalah babak penyisihan gitu ya. Babak penyisihan. Setelah itu nanti baru ada namanya babak final gitu. Ada final. Jadi babak penyisihan ini salah satu lomba karya tulis ilmiah nasional ini yaitu taat aturan, yang mana kita nanti diberikan suatu pedoman di dalamnya sistematika penulisan. Sistematika penulisan. Iya. Okay. Salah satunya yaitu menggunakan halaman sampul, halaman pengesahan, isi artikel itu sendiri dimulai dari judul, nama penulis, ada situ nanti ada tulisan abstraknya, ada pendahuluannya, ada tujuan, ada metode, hasil, dan kesimpulan, ucapan terima kasih, dan ditutup dengan daftar pustaka. Dan dimasukkan lagi lampiran-lampiran untuk mendukung isi daripada artikel tersebut. Gitu dia. Wow. Jadi nanti selain itu juga kan ada sistematika penulisannya gitu, yang mana menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Okay. Jarak barisnya itu 1,5 spasi, ukuran kertas A4,
bentuk daripada margin kiri 4, margin kanan dan atas bawah itu masing-masing 3. Jadi disitulah nanti penilaian awalnya yang kita kenal dengan babak penyisian. Babak penyisiannya di dan situ. Dan apabila nanti adik-adik mahasiswa lulus di babak penyisian, nanti baru kita panggil ke dalam babak final gitu dia. Nanti kita undang adik-adik yang masuk ke babak final. Dan di babak final itu juga nanti adik-adik akan melakukan presentasi. Presentasi juga. Sama juga tadi seperti poster internasional, presentasi yang dilakukan beberapa menit, misalnya 5 menit untuk persiapan, 5 menit untuk presentasi, dan 5 menit untuk sesi tanya jawab gitu dia Bes. Oke. Nah, kalau dari tahap penyeleksian itu ketika dia dinyatakan masuk ke final, dia dikabarin dari mana nih? Nanti kita kabarkan melalui sosial media yang dimiliki oleh Student Research and Creativity Center. Oke. Nah, pantengin juga teman anak muda, jangan lupa follow Instagramnya SRCC UMSU juga. Di sana lengkap syarat dan ketentuannya, tinggal download aja pakai scan barcode sekarang. Wis, mantap. Oke. Nah, kalau untuk cara mengikuti kompetisi poster internasional dan lomba karya tulis ilmiah nasional ini, boleh dijelaskan lagi, Pak, kira-kira? Mungkin dari Bu Lindsay dulu. Iya, nah kalau ngikutin ini untuk yang UIPC atau poster ya, itu nanti bisa langsung saja mengirimkan karyanya di https SID UIPC, nanti dengan formatnya nama peserta, judul poster, dan nama universitas. Oke, lalu nanti mengisi juga pernyataan keaslian karya yang bebas dari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Nanti formatnya juga terlampir, sudah ada yang di barcode yang kita share di flyer. Ya, nanti langsung saja mengirim karya aslinya ke sama tadi yang SID UIPC itu maksimal 10 MB. Jadi maksimalnya gede. Kenapa? Supaya gambarnya nanti tidak pecah. Ya, resolusinya bagus gitu. Jadi jadwal pengiriman itu dijadwalkan paling lambat nanti di 15 Februari 2022. Oke. Terkadang ada kendala gitu kan, maksimal kalau misalnya ada kegiatan gitu 2 mega. Itu kan harus dikompres lagi ya kan, ini 10 mega ya. 10 MB per poster, sehingga gambarnya nanti tidak pecah dan bagus. Mantap. Nah, kalau Pak Edi boleh menjelaskan untuk lomba LKTI NTIK-nya itu? Baik, Bes. Untuk terkait dengan lomba LKTI NTIK ini sendiri, adik-adik nanti bisa mengirimkan itu melalui SID LKTI NTIK itu dia. Dan nanti jangan lupa memberikan penamaan pada file yaitu srcc _LKTI NTIK nama tim gitu dia. Nanti itu ukuran maksimalnya tadi yang UIPC kan 10 kan itu dia 10 MB. Kalau kami di sini di LKTIN ini 1 mega gitu dia. Jadi lebih kecil gitu. Iya. Dan itu nanti ada lampiran-lampiran dan sudah kita berikan ke web SRCC berupa lembar pengesahan bagaimana sistematikanya, termasuk juga surat pernyataan originalitas karya tulis ilmiah nasional TIK ini sendiri, Bes. Oke. Nah, itu berarti dalam format dia Microsoft Word berarti? PDF. Oh, PDF. PDF. Oke. 1 mega ya cukup lah ya kan kalau untuk PDF ya. Oke, SRCC sahabat mahasiswa. Itu tagline-nya ya? Iya, itu tagline-nya. Pokoknya link pendaftarannya teman anak muda ketik s.id_LKTIN_TIK ya. Kalau untuk syarat dan ketentuannya boleh download di https://bit.ly/LKTIN_UMSU atau boleh di scan ya petunjuknya. Kamu tinggal kunjungin aja Instagramnya SRCC UMSU. Oke, sebelum kita bertanya-tanya lagi lebih mendalam lagi, Bes mau menyapa dulu. Selamat pagi buat Ibu Fatima Sari Siregar, SPDM HUM, selaku Ketua SRCC UMSU. Dan mungkin masih terkait dengan lomba-lomba ini ya. Ini ada 2 perlombaan yang buat para mahasiswa-mahasiswi ini harus diikuti nih ya. Walaupun syarat-syaratnya pasti dong terkait dengan lomba karya tulis ilmiah nasional. Yang udah sering ikutan karya tulis ilmiah pasti udah tahu syarat-syaratnya. Nah, mungkin terkait dengan kapan batas waktu pendaftarannya ini terkait dengan 2 lomba ini, Mbak, Bu. Oke, baik. Untuk UIPC batas pendaftarannya itu atau batas pengiriman. Jadi sekalian pengiriman dan pendaftaran boleh dilakukan di hari yang sama, 15 Februari 2022.
Nanti langsung technical meeting di tanggal 16, tanggal 17-nya kita langsung pelaksanaan presentasi. Oh, tanggal 17 langsung presentasi. Oke, kalau untuk lomba karya tulis ilmiah ini, Pak? Baik, Bes. Untuk batas ataupun tanggal penting dari lomba LKTI TIK ini adalah batas pengiriman karya tulis ilmiah ini memang agak cepat dia, tanggal 10 Februari gitu dia. Tetapi nanti bagaimana kita lihat progres dari adik-adik kan itu dia kan, apakah nanti ini akan kita diskusikan kembali berubah tanggal atau bagaimana, tetapi berdasarkan lembaran-lembaran yang kita berikan ke web SRCC UMSU itu tanggalnya itu 10 Februari. Tetapi nanti waktu babak final itu lebih lama dia, itu tanggal 18 dibandingkan UIPC tadi, poster internasional tadi. Oke, gitu, kalau UIPC presentasinya tanggal 17 ya. Iya. Oke, isi 1 hari saja. Oke. Nah, itu dia ya teman anak muda. Ini nih mungkin ada pertanyaan juga. Kalau tadi kan khusus mahasiswa kan gitu. Benar. Kalau mahasiswanya dia yang misalnya ngambil studi S2, apakah bisa juga? Kalau sampai sejauh ini karena memang dibuatkan untuk mahasiswa yang strata 1. Strata 1. Oke. Karena program MBKM-nya kan di strata 1. Jadi S2 nggak ada program MBKM. Oh, iya. Jadi mau nge-push di situnya memang ya. Biar lebih semangat lagi mahasiswanya. Mantap. Nah, kalau jika sudah mendaftar nih Bu, Pak, dan udah mengikuti syarat-syarat ketentuan lombanya, hasilnya itu akan diumumkan kapan dan seperti apa nih pengumumannya? Hasil nanti diumumkan di tanggal 26 Februari, bertepatan sekalian dengan Milad UMSU. Itu akan diumumkan di semua akun media sosialnya SRCC UMSU dan juga di website SRCC. Di semua media sosial dan website SRCC ya. Mulai dari Facebook, Instagram, lalu nanti mungkin akan di status WA-nya SRCC dan di websitenya. Oke. Kalau untuk lomba LKTI TIK ini sama, Pak? Iya, sama ya. Sama itu nanti kita sendiri dengan tim SRCC UMSU juga lomba karya tulis ilmiah TIK ini juga akan diumumkan pada tanggal 26 Februari 2022 dan itu memang tepatnya pada Milad Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, unggul, cerdas dan terpercaya. Oke, mantap. Nah, kita udah banyak ngebahas nih ya kan terkait dengan lomba-lomba ini. Mungkin boleh dijelaskan, mungkin ada teman anak muda yang masih terngiang-ngiang gitu. SRCC UMSU ini apa gitu kan? Iya kan? Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih, Pak. Bu. Iya. Baik, Bes, ini memang banyak mahasiswa, apalagi kan mahasiswa yang angkatan baru ini kan sama sekali belum pernah datang ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara karena masa pandemi ini. Ya benar. Jadi adik-adik mahasiswa jangan khawatir, tetap kita salam sehat semua untuk kita semuanya dan SRCC UMSU ini tadi ada yang disebutkan BES, bahwasanya tagline-nya itu adalah sahabat mahasiswa. Sahabat mahasiswa. Jadi Creativity Center ini adalah Student Research and Creativity Center ini adalah suatu wadah atau tempat bagi adik-adik untuk menuangkan academic skill-nya, skill of thinking-nya, komunikasi skill-nya. Jadi semua wadah-wadah kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian Republik Indonesia dan termasuk juga ada kegiatan-kegiatan kompetisi internasional, wadahnya adalah salah satunya adalah Student Research and Creativity Center. Mungkin bisa ditambahin oleh Ibu Linji. Silakan Bu. Iya, jadi buat pendengar yang ganteng dan cantik, jadi saya selalu menyebut mahasiswa itu dengan ganteng dan cantik. Jadi kalau nggak ada yang bilang ganteng cantik, boleh temui saya supaya menjadi ganteng dan cantik. Iya, boleh ya, jumpai Bu Inji nanti ya. Biar jadi selalu dipanggil ganteng dan cantik begitu. Jadi di SRCC itu tadi udah dijelaskan Pak Edi ya, tagline-nya adalah sahabat mahasiswa. Jadi kami adalah salah satu dosen yang sangat bersahabat dengan mahasiswa, friendly begitu. Jadi adik-adik menurut saya begini Bes. Jadi kuliah itu bukan untuk merubah hidup begitu, tapi kuliah itu untuk merubah pola pikir kita menjadi jauh lebih baik gitu. Nah, bagaimana caranya bisa merubah itu dengan ikut kompetisi terutama di bidang ilmiah. Jadi jangan sungkan kalau memang kamu pas ada di Medan, yang apalagi nih yang mahasiswa-mahasiswa baru yang belum pernah ke kampus,
datang aja di kantor kita itu ada di UMSU di Gedung Rusunawa lantai 1. Oke. Nanti tinggal bertanya aja kalau nggak tahu ya. Pokoknya terkait dengan kompetisi-kompetisi di SRCC ini wadahnya semua ya. Lebih update biar kamu lebih tahu, apalagi lomba-lomba karya tulis ilmiah ya Bu ya. Mantep. Sahabat mahasiswa, kamu datang dipanggil cantik ganteng. Apa nggak seneng gitu, bahagia ya kan? Dan satu lagi nih ada nih motivasi untuk adik-adik mahasiswa. Kan kalau bagaimana mau merasakan betapa sakitnya untuk putus cinta, tetapi bagaimana rasanya apabila gagal tidak juara di kompetisi. Nah, ini salah satunya juga wadah SRCC gitu dia. Mau tahu bagaimana rasanya menang, ya ikut kompetisi. Di mana tempatnya? Wadahnya SRCC. Gitu dia. Bagaimana rasanya kalah gitu dalam kompetisi? Ya ikut lomba juga gitu kan. Tapi bagaimana taunya menang, bagaimana rasanya kalah, ya nggak ikut kompetisi, ya berarti tidak bisa gitu kan. Nah, wadahnya di mana? Student Research and Creativity Center, sahabat mahasiswa. Itu dia Bes. Jadi ya kalau kuliah jangan kuliah aja, harus punya kompetisi, mengikuti kompetisi, berprestasi gitu ya kan. Selain mengharumkan nama universitas, membanggakan diri dan keluarga juga, pasti kan dapat hadiah juga ya kan. Wah, itu salah satu poin untuk memotivasi para mahasiswanya. Nah, gak kerasa kan udah mau di penghujung di acara kita nih. Ya mungkin dari Bapak Edi ataupun Bu Lindsay nanti masing-masing boleh memberikan closing statement terkait dengan kegiatan dari SRCC ini. Mungkin juga himbauan juga kepada mahasiswa baik itu di UMSU maupun di luar UMSU, baik itu di luar negeri juga, untuk mengikuti perlombaan ini. Mungkin dari Bu Lindsay, silakan. Ya, jadi cantik dan ganteng yang hari ini mendengar ya Bes ya. Jadi jangan lupa kalian untuk ikut. Jadi buktikan bahwasanya kamu itu kreatif dan mampu bersaing di ajang internasional dengan mengikuti UITC. Jadi saya percaya seluruh mahasiswa di Indonesia ini sangat-sangat kreatif, apalagi dalam melukiskan kegiatannya dalam sebuah gambar, karena poster itu gambar, begitu gambar dan tulisan. Jadi saya berharap besar bahwasanya kamu ikut untuk berkompetisi di sini. Apalagi mahasiswa UMSU ataupun mahasiswa baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini menurut saya so simple. Kenapa? Karena hanya menceritakan hasil yang kamu kerjakan selama menjadi mahasiswa, baik itu dari penelitian, pengabdian masyarakat, entrepreneurship, internship, begitu kan, lalu praktek kerja lapangan, pertukaran pelajar sampai pada mengajar di sekolah gitu, sehingga itu kamu tuliskan dalam sebuah poster dan poster itu kita kompetisikan seperti itu. Jadi intinya adalah bahwasanya kalau ingin membuktikan kamu itu bisa, ya ikut kompetisi begitu. Luar biasa sekali. Ya mungkin dari Pak Edi. Baik Bes, terima kasih. Kalau dari saya mengambil beberapa kata mutiara menyatakan bahwasanya dengan membaca kita tahu dunia, dengan menulis dunia tahu siapa kita. Di dalam lomba karya tulis ilmiah ini, dunia akan tahu siapa anda semua di sana gitu dia kan. Jadi alhamdulillah wadahnya sudah ada dan temanya juga sudah kita buat berupa teknologi informasi dan komunikasi untuk Indonesia bangkit berkompetensi abad 21. Kita tunggu adik-adik mahasiswa semuanya se-Indonesia ini untuk mengikuti lomba ini dengan statement yang tadi saya ungkapkan, dengan menulis dunia akan tahu siapa anda semuanya. Terima kasih Bes, itu dari saya. Baik, luar biasa sekali ya perbincangan kita bersama Pak Edi dan juga Ibu Lindsay terkait dengan kegiatan ataupun perlombaan yang digelar oleh SRCC UMSU. Dan ada dua perlombaan ya teman anak muda, yaitu LKTIN TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia Bangkit Berkompetensi Abad 21, dan
juga ada UIPC, UMSU International Poster Competition. Jadi buat teman anak muda, para mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, mari ikuti perlombaan yang sangat luar biasa ini. Yang ya pokoknya untuk informasi lengkapnya kamu boleh aja lihat di Instagramnya SRCC UMSU. Dan kalau bersih ya, kalau misalnya jadi mahasiswa, waduh, semua perlombaan harus diikutin. Selagi kita masih punya tempatnya gitu, masih masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya juga kan. Oke, terima kasih buat Ibu Inzi, terima kasih buat Pak Edi atas kehadirannya. Semoga ini bukan perjumpaan kita yang terakhir, ya kan? Dan semoga sukses untuk programnya ini. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman anak muda, itu dia perbincangan kita bersama Bapak Edi Supraitno MPD selaku Wakil Ketua SRCC UMSU dan Ibu Inzi Pratami Putri SMM selaku Sekretaris SRCC UMSU, di mana SRCC UMSU menggelar dua perlombaan, yaitu UMSU International Poster Competition dan juga Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk informasi lengkapnya cek aja akun media sosial SRCC UMSU, dan untuk syarat ketentuannya di sana udah lengkap semua, link pendaftarannya. Ayo buruan daftar, kamu harus punya karya tulis ilmiah. Tunjukkan bahwa kamu bisa sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa UMSU. Ayo. Oke. Kini saatnya Bis juga harus pamit dari Warkop Warung Koyo-Koyo Pagi, karena kayaknya waktu kita udah gak cukup lagi ya, karena nanti ada rekan Rara di Request by Medsos. Pokoknya minggu depan jangan lewatkan, kita akan berbincang-bincang lagi terkait dengan perlombaan ini, masih bersama dengan SRCC UMSU. Ingat, minggu depan. Oke, Bis juga pamit, sampai jumpa lagi. Pusat Penelitian dan Kreativitas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar kompetisi poster internasional dan lomba karya tulis ilmiah nasional dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia Bangkit Berkompetensi Abad 21. Wah, keren tuh lihat informasi.